Selamat pagi sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB hari ini tanggal 5 Juli 2025. Bersama dengan saya, Pendeta Mixon Gottlieb. Saat ini saya melayani di GPIB Jemaat Kanaan Lampung. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Tuhan telah mengasihi dan melindungi kami, dan kami boleh bangun di pagi yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu, dan biarlah Tuhan memberikan kami roh pengertian, supaya kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu, dan kami juga dimampukan untuk melakukannya. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga. Kami membawa doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GPIB, mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dari kitab Yeremia pasal 17. Kitab Yeremia pasal 17 ayat 14 dan ayat 15. Firman Tuhan menyatakan, "Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah puji-pujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di mana firman Tuhan itu? Biarlah itu terjadi." Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kita ketahui bersama bahwa teks kitab Yeremia ini ditulis oleh Nabi Yeremia di wilayah selatan Israel, yang telah melakukan, dalam tanda kutip, perselingkuhan iman, yaitu penyembahan berhala dan juga kekayaan atau jabatan menjadi Tuhan kedua bagi mereka. Mereka tidak lagi mengandalkan dan bersandar pada keselamatan Tuhan, tetapi mereka mengandalkan kekuatan manusia. Sehingga Tuhan mengatakan, "Aku tidak akan mendengarkan lagi, dan selama 70 tahun aku tidak akan menolong mereka." Maka itu Tuhan akan menjauh karena mereka lebih mengandalkan manusia. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, pada ayatnya yang ke-14, Yeremia meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, jikalau hatinya rusak, hatinya mengalami perselingkuhan iman, hatinya tidak lagi bersandar pada Tuhan, dia meminta, pulihkanlah aku, sembuhkanlah aku, maka dia akan disembuhkan dan diselamatkan. Dia hanya mengetahui dan mengerti bahwa hanya Tuhanlah yang bisa memulihkan hatinya saat atau ketika hatinya melenceng dari jalan Tuhan. Ayat ke-15 dalam pembacaan kita, sahabat GPIB, bahwa ada orang-orang yang memiliki hati yang rusak karena mengandalkan kekuatan manusia. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan dampaknya adalah mereka menjadi buta hati. Mereka tidak bisa melihat kebenaran yang Tuhan sedang kerjakan bagi umat Israel. Maka itu ada orang-orang yang ingin menguji karena meragukan kebenaran firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu? Di mana? Itu tidak akan pernah terjadi. Orang-orang meragukan apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Sehingga mereka menjadi buta hati. Mereka tidak percaya pada firman Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini mungkin kita melihat dan kita merasakan seperti yang dirasakan oleh Nabi Yeremia, di mana ketika dia mengatakan kebenaran, dia mengatakan sesuatu yang harusnya terjadi, tetapi ada banyak orang yang meragukan atau bahkan menjadikan dia sebagai lelucon. Nah, hari ini kita diingatkan dan disegarkan lewat firman Tuhan di pagi ini, bahwa mungkin sahabat-sahabat GPIB merasa bahwa usaha tidak pernah menghasilkan apa-apa. Usaha diragukan.
bahkan dijadikan lelucon oleh banyak orang. Apa yang sudah kita lakukan baik dalam keluarga, yang kita lakukan di dalam pelayanan di gereja, yang kita lakukan dalam kehidupan atau di tempat-tempat kita bekerja, di kantor. Kita sudah melakukan hal yang paling baik. Ya, kita sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kita tidak pernah diapresiasi. Kita tidak pernah dihargai. Bahkan kita selalu menjadi orang yang disalahkan. Padahal kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi lebih baik. Firman Tuhan ini mau sampaikan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Seperti halnya pohon bambu, dalam pertumbuhan pohon bambu. Sahabat-sahabat GPP harus mengetahui bahwa 80% pertumbuhan pohon bambu itu memang tidak terlihat. 80% pertumbuhannya tidak terlihat. Selama 4-5 tahun, pertumbuhan pohon bambu itu mengalami pertumbuhan di bawah tanah. Pertumbuhan akar dan batangnya itu 4-5 tahun pertamanya itu dialami di bawah tanah sehingga tidak terlihat. Setelah melewati 5 tahun, maka batang-batang bambu itu bisa menjulang tinggi ke udara. Bahkan dalam hitungan minggu sudah bisa dilihat bagaimana hasilnya. Tetapi kita mesti tahu bahwa prosesnya 80%, 4-5 tahun, dia tidak terlihat dalam pertumbuhannya. Tetapi dia mengakar ke bawah. Dia memperkuat akarnya supaya pertumbuhannya bisa lebih baik. Dan dia menghasilkan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupannya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat GPP yang dikasihi Tuhan, masing-masing orang punya proses yang berbeda-beda. Tidak semua orang punya proses yang sama. Ada orang yang berhasil dengan usahanya, mungkin di usia 25 tahun dia bisa menjadi kaya raya. Dia bisa menjadi pengusaha yang besar. Dia bisa mendapatkan apa yang dia miliki. Tetapi ada orang-orang yang mungkin butuh puluhan tahun. Atau bahkan dia harus tidak pernah mengalami kesuksesan itu. Tetapi kesuksesan itu bisa dialami oleh generasi-generasi selanjutnya. Nah, setiap orang sekali lagi memiliki proses yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain. Maka itu tidak perlu kita menjadi sama dengan orang lain. Hanya karena kita melihat bahwa kesuksesan orang lain lebih baik daripada kita. Kita ingin menjadi sama seperti itu. Tidak bisa, Bapak, sahabat GPIB. Kita tidak bisa melakukan hal yang sama dengan orang lain. Karena apa? Karena setiap orang punya bagiannya masing-masing. Saya teringat dengan satu pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam surat 1 Korintus 15 ayat 58. Saya bacakan. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, saya ingin menutup renungan di pagi ini dengan satu kalimat. Berkatalah dan bertindaklah sesuai dengan bagian kita. Sambil kita berusaha dan terus melatih diri untuk menjadi lebih baik tanpa harus menjatuhkan orang lain. Lakukanlah itu, sahabat GPB. Kita mungkin tak terlihat, usaha kita mungkin tak dianggap. Tapi apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kerjakan terus bagian kita. Tuhan akan memperlihatkan hasilnya di waktu-waktu yang sudah Tuhan tentukan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap proses kehidupan yang kami lewati bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Ada kegagalan, ada kejatuhan yang kami alami, ada pergumulan yang berat, yang membuat kami terkadang berputus asa. Tetapi dengan firman Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dikuatkan kembali untuk bangkit, melanjutkan setiap perjuangan hidup kami, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, usaha, untuk masa depan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami semua. Biarlah Tuhan terus menguatkan kami dengan kuasa-Mu, supaya kami dapat melakukan dan mewujudkan setiap apa yang Engkau kehendaki dalam hidup ini. Kami tetap menjadi terang, kami tetap membawa damai,
di tengah situasi-situasi kehidupan yang mungkin tidak nyaman bagi kami. Sehingga kehadiran kami terus mendatangkan sukacita besar bagi lingkungan dimanapun kami berada. Kami mohon Tuhan jaga lindungi kami di sepanjang aktivitas kami di hari ini. Kami percaya Tuhan menjaga dan melindungi kami dari pagi sampai malam nanti. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pagi dalam program Morning Call GPIB hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.